Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 16 April 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mencapai Kemenangan. Mencapai kemenangan, firman Tuhan terambil dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kehidupan kami adalah kehidupan berjuang. Kehidupan untuk menyelesaikan segala sesuatu dan pada akhirnya mencapai kemenangan. Biarlah ya Tuhan kami terus dibimbing oleh Engkau, agar hidup mengalami kemenangan demi kemenangan sampai kami bertemu dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mencapai kemenangan. Perjuangan kita dari terlahir, berproses hidup, sampai masa tua adalah sebuah proses perjuangan demi perjuangan. Lalu apa yang kita perjuangkan? Apakah kita berjuang menjadi pandai, menjadi kaya, menjadi berhasil, berkedudukan, populer, berpengaruh, atau bagaimana? Yang Alkitab katakan dari bacaan yang sudah kita baca tadi dalam Efesus 6 ayat 13, perjuangan kita adalah supaya kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Jadi yang kita lawan adalah bagaimana kita bisa melawan yang namanya kejahatan. Kejahatan identik dengan dosa. Dan perlawanan untuk melawan kejahatan itu tercantum khususnya dalam Keluaran pasal ke-20 tentang 10 hukum Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Ingatlah akan hari Sabat, hormatilah orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini milik kepunyaanmu. Itulah perjuangan kita, dan Alkitab mengatakan lawanlah semuanya itu dengan senjata Allah. Dari kita terlahir kita berjuang melawan kejahatan. Bahkan sebelum sahabat seperjalanan terlahir, bahkan kita bisa terancam oleh kejahatan yang dilakukan oleh orang tua kita sendiri. Berapa banyak bayi-bayi yang masih dalam kandungan digugurkan oleh siapa? Oleh ibunya sendiri. Karena hamil di luar nikah, atau karena anak yang memang tidak diharapkan terlahir, karena sudah berumah tangga namun terlalu banyak tidak diharapkan, dan tiba-tiba ibu saudara mengandung lalu kemudian digugurkan. Atau ada yang anak kemudian dikandung dalam rangka untuk dijual. Ada juga yang demikian. Jadi perlawanan kehidupan ini bagaimana melawan yang namanya itu kejahatan, yang melawan yang namanya itu dosa. Itu perjuangan kita untuk mencapai kemenangan. Dan bagaimana caranya? Yaitu lawanlah dengan kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Pertanyaannya, seberapa bahayakah memang dosa itu sehingga harus dilawan sedemikian hebat dan sedemikian luar biasa? Sahabat seperjalanan, dosa itu lebih bahaya daripada kemiskinan. Dosa itu lebih bahaya daripada kebodohan. Dosa itu lebih bahaya daripada kita tidak populer. Justru karena dosalah orang berjuang untuk menjadi kaya, dalam kemudian menindas orang lain, merugikan orang lain. Karena dosalah orang berjuang untuk populer, lalu kemudian menghalalkan segala cara. Karena dosalah orang berjuang bagaimana punya pengaruh dengan cara melenyapkan orang-orang di kiri, kanan, depan, dan belakangnya. Dan ilmu yang dipakai adalah ilmu kodok, ilmu katak. Apa itu ilmu katak? Yang di bawah diinjak, yang kiri dan kanan disikut, yang di atas disodok. Itulah cara lompat kodok, cara lompat katak. Itulah yang disebut dengan
ilmu kata. Jadi dosa itu sungguh mengerikan. Dosa yang kemudian membawa sakit penyakit. Dosa yang kemudian membawa bencana alam. Dosa yang kemudian bisa membuat orang itu melakukan pembunuhan. Dosa itulah yang bisa membuat orang itu hidup menjadi terpuruk, menjadi miskin, tersudutkan. Karena kenapa? Kehausan kepada kekuasaan membuat setiap orang yang berbuat dosa karena haus kekuasaan, maka melihat manusia bukanlah sebagai sebuah pribadi yang harus dihargai, tapi manusia dianggap sebagai pertimbangan ekonomi yang boleh dieksploitasi, boleh diambil, boleh diperas. Sesudah habis, sesudah tidak berguna, sesudah tidak memberikan manfaat, maka dibuanglah. Itu yang disebut dengan habis manis sepah dibuang. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, inilah disebut dengan mencapai kemenangan. Di dalam rangka melawan dosa itulah, hari ini adalah hari Sabtu, dan besok adalah hari Paskah. Kemarin kita mengingat perjuangan Yesus sampai mati di atas kayu salib, dan hari Paskah adalah memperingati akan kebangkitannya. Dan Yesus sudah memberikan contoh bagaimana Yesus punya kemenangan melawan dosa, melawan maut, melucuti kuasa daripada iblis. Sudah selesai tugas daripada Yesus. Maka sekarang adalah perjuangan kita setelah kita menikmati Jumat Agung, merayakan hari Paskah. Bagaimana dengan kita? Setelah Allah memberikan perlengkapan senjata Allah yang lengkap, kita hanya tinggal menggunakan ketopang keselamatan, pedang, roh perisai iman, berbaju jirakan kebenaran, berikat pinggangkan keadilan, bertali kasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Sudah lengkap semuanya. Dan sewaktu engkau memakai perlengkapan senjata Allah, maka engkau akan keluar sebagai pemenang, bukan pecundang. Engkau keluar sebagai yang mencapai garis akhir, bukan sebagai orang yang kalah dalam kehidupan ini. Kalau kita memakai perlengkapan senjata Allah, dan kita bisa melawan kejahatan dan kita bisa melawan dosa, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang penuh dengan berkat dan diberkati serta memberkati orang lain. Kemanapun kehadiran kita menjadi air yang sejuk bagi mereka yang kepanasan. Kemanapun kita ditempatkan, kita menjadi sumber inspirasi dan cahaya bagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Kemanapun kita berjalan dan berproses dalam kehidupan ini, banyak orang-orang yang ada di dalam kondisi terpuruk, ada di bawah. Karena kehadiranmu bisa mengangkat derajat mereka secara ekonomi, secara kesehatan, secara pendidikan. Karena orang-orang yang meninggalkan dosa, dia akan hidup dalam kebenaran. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran, dia akan tekun, dia akan rajin, dia akan tanggung jawab. Dia akan terus bagaimana memaksimalkan dirinya, memperlengkapi dirinya, menjadi pribadi yang berpotensi, menjadi pribadi yang berkualitas dengan bidang profesi, keterampilan, kecerdasan, karunia yang dimilikinya. Maka dia akan menjadi berkat dimanapun. Sehingga orang-orang seperti demikian tidak hanya mencapai kemenangan, tapi membuat orang-orang di sekitarnya pun mengalami sebuah proses bisa mencapai kemenangan, karena engkau hadir menjadi pribadi yang memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, jadikan kami menjadi pribadi dalam rangka Jumat Agung dan Paskah yang kami nikmati. Kami menjadi pribadi yang mencapai kemenangan, hidup bersama dengan Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Hamba mau berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, kenakanlah perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri teguh sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Efesus 6 ayat 13. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda.
Tuhan Yesus memberkati.